kenapa pagi ini kita begini, karena beliau udah jauh dari Jawa mau berbagi ilmu tentang menulis. Beliau ini seorang penulis buku yang sudah banyak melahirkan banyak buku. Salah satunya kemarin itu yang tentang Gibran, tapi dari sisi angkat sisi lainnya. Dia ingin kemarin sempat diskusi sama beliau bahwa ingin saya mencoba ajak ke kantor untuk berbagi ilmunya kepada teman-teman. Siapa tahu ke depan teman-teman yang ingin menulis buku bisa banyak belajar bertanya sama beliau. Namanya Bang Ahmad Bahar. Bisa di searching, dia sudah banyak buku dia saya. Dia Kendari itu tertarik dengan khas di Sultra. Dia ingin lihat, mengajak teman-teman kaum muda untuk rajin menulis. Makanya saya ajak untuk mempersingkat waktu. Saya ke Bang Ahmad Bahar untuk menyampaikan tentang pengalaman dan pengetahuan yang telah didapat selama waktu itu. Saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya senang kalau namanya adik-adik ya, semangat saya itu seperti muncul kembali, bergairah kembali. Karena seusia kalian dulu saya sudah berkarya, walaupun mungkin kalau disebutnya itu terpaksa. Jadi ketika ini cerita sedikit saja, kalau ada ayah punya anak, setahu saya itu di luaran sana atau mungkin termasuk di sini, ketika anaknya diterima di kampus keren Universitas Gadjah Mada, setahu saya ini umumnya rata-rata ayah itu kan pasti senang, kemudian bangga, terus kalau perlu ngasih hadiah anaknya. Tapi khusus ayah saya tidak. Begitu saya mohon izin pamit, saya aslinya Blitar, tinggal lahir di Blitar, tapi sekarang tinggal di Depok. Begitu saya mau berangkat ke UGM karena diterima di UGM, ada pertanyaan yang mengganjal yang sampai hari ini sebenarnya saya sakit hati. Pertanyaannya itu gini, SPP berapa? Semua persoalan itu dimulai. Saya menjadi sangat mandiri. Tahun pertama di UGM itu, setiap hari kerjaan saya selain kuliah, kalau malam pinjam motor kawan untuk mengantarkan juru masak kantin di Koperasi Universitas Gadjah Mada ke pasar. Jadi semalam habis pasar lain, jadi 2 kali itu. Dan lumayan saya jadi makan gratis kalau malam dan pagi, ngirit 2 piring kan gitu. Masih ditambah ada uang saku dikit-dikit lah. Terus yang luar biasa lagi, si tukang juru masaknya itu kalau sudah karena jam 9 malam itu nunggu ada sayur atau apa datang itu setiap hari. Jadi berangkat habis maghrib, karena masih nunggu jam 9 sayur baru datang, itu diajak nonton film. Kerjaan saya tiap hari ikut nonton film, begitu masuk di gedung dia tidur, aku yang nonton. Itu selama setahun, begitu aja tiap hari. Jadi ya lumayan lah, hiburan kita sampai kayak bosen gitu. Jadi intinya satu, saya sudah belajar mandiri, dan saya usia 25 belum lulus dari kampus, saya sudah nikah. Istri saya 21, masih semester 2. Dan kita akhirnya mandiri, dan ternyata hidup dari menulis itu bisa, bahkan sangat bisa. Tapi saya mencoba menjadi penulis yang tidak biasa. Apa penulis yang tidak biasa? Ya penulis yang aneh, yang tidak sama. Misalnya nih, sama-sama tukang becak misalnya. Saya pengen penumpangnya itu bukan penumpang dari pasar, tapi penumpangnya adalah misalnya wali kota, penumpangnya misalnya gubernur. Kan apa namanya? Sama, saya tukang becak.
atau tukang bentor, tapi saya bukan berarti saya tidak mau mengangkut orang yang di pasar, bukan. Tapi saya memilih gitu. Boleh nggak memilih? Boleh kan? Boleh. Nah, jadi saya mencoba memposisikan diri sebagai penulis yang tidak biasa. Kalau penulis biasa itu kan biasanya nulis dibayar, benar nggak? Iya. Saya kadang-kadang dibayar tidak mau. Nah, begitu kira-kira yang saya sebut bagaimana kadang-kadang ada unsur begini, ada unsur alam semesta ini akan mengikuti kita kalau kita punya mau. Contoh, saya sekarang sedang menulis 3 buku berbarengan. 1 Gibran, judulnya seperti kemarin itu, saya aja sering lupa judulnya ini. Padahal yang nulis sendiri. Jadi menang ora opo-opo, kalah ya wis. Terus yang kedua, suara rakyat untuk Ganjar. Ini saya menulis tentang Capres 2024. Yang berikutnya Anies Baswedan, sosok guru bangsa. Jadi 3 buku ini saya kerjain bersama-sama, berbarengan. Kalau Gibran sebenarnya sudah selesai, jadi sekarang saya jalan kemana-mana sambil nggarap 2 buku, saya mempromosikan dengan berbagai macam cara. Kemarin itu sebenarnya saya mau bikin satu konsep, satu lagi acara di kapal dari perjalanan sampai ke sini. Cuman aku nggak ada temen, jadi nggak bisa bikin heboh gitu. Andai kan saya kemarin bawa beliau, pasti akan jadi rame. Misalnya saya nyemplung di laut ya kan, pas kapal jalan kan pasti beliau yang ribut, satu kapal pasti ribut kan. Ada apa ini? Saya mencoba wawancara ikan untuk bertanya kepada ikan apa pendapatnya tentang Gibran seandainya dia jadi wali kota Solo. Nah itu pasti rame toh. Kira-kira 1, pasti kapal itu juga berhenti, bener nggak? Nggak mungkin nggak berhenti, karena beliau teriak-teriak. Nah kemarin karena nggak ada temen, nggak mungkin lah itu aku lakuin. Akhirnya yang aku lakuin apa? Nyanyi. Sementara nyanyinya itu lucu, di karaokean itu lagu yang saya bisa nggak ada semua. Jadi kan bayar 10.000 bisa 3 lagu. Yang ini nggak ada, yang ini nggak ada, yang ini adanya yang ada di situ. Adanya itu lagu Bento. Saya nggak terlalu apa, jadi ya lucu aja. Tapi sudah saya share ke YouTube dan ini bikin heboh juga satu kapal itu. Ya bukan satu kapal lah, orang-orang yang ada di kantin itu dan beberapa orang jadi pengen, karena pada tepuk tangan, pada terhibur. Nah saya belajar menghibur orang seperti itu, katanya menghibur orang itu kan sedekah, ya kan, membuat orang ketawa, senyum, bukan menjadi suntrut. Dengan gaya saya, nanti bisa dilihat di channel saya. Saya sendiri juga kadang-kadang heran, aku ya bisa ya begitu ya. Tapi sambil sebenarnya promosi buku intinya. Nah, untuk menjadi penulis itu ada 3 pilihan. 1, apa sih tujuan kita menjadi penulis? Atau apa tujuan kita menjadi wartawan? Itu harus Anda pilih dulu. 1, ingin mencari uang, ingin mencari penghasilan. Ini adalah kasta terendah dalam profesi seseorang menurut saya. Kenapa kasta terendah? Masa orang cuma ukurannya uang? Masa ukurannya gaji? Masa ukurannya itu? Nah, nanti sebaiknya naik sedikit kasta berikutnya, yaitu ingin terkenal dengan menjadi penulis atau menjadi YouTuber atau menjadi reporter. Kalau bisa terkenal dong, nama Anda itu, nama Bang Jack ini kalau bisa dikenal sama gubernur, sama Kapolres. Jadi kalau misalnya, oh ini pasti Jack ini, beritanya kayak gini pasti Jack misalnya. Tapi kalau selama ini nggak begitu, berarti dia nggak dikenal, mohon maaf. Aku datang ke gubernur aja tanya, kenal Bang Jack nggak? Sama Jack. Saya nggak pernah lihat saya. Nah itu berarti beliau belum terkenal.
Yang ketiga, ini yang agak mulia. Jadi tidak butuh terkenal, tidak butuh uang. Contohnya Gus Dur. Gus Dur itu menulis, dia tidak butuh dibayar. Dia sudah tidak ingin terkenal. Bahkan ketika beliau sudah jadi presiden pun masih nulis. Begitu. Jadi 3 ini coba kalian pilih mana ini. Mohon maaf saya sebut kasta terendah bukan berarti nggak boleh ya. Boleh-boleh aja. Nyari duit. Siapa sih, apalagi kalau sudah keluarga kan, ibadah untuk memberi nafkah istri gitu kan, itu kan boleh kan gitu. Nah tapi andaikan kalian punya cita-cita, mempunyai profesi, coba pilih yang mana gitu. Jadi ini kalau sudah masuk begini memang ini ada unsur spiritualitas. Jadi kita apa namanya, kita berkarya itu, kalau saya jujur sekarang kalau ditanya saya selalu bilangnya duit dan duit gitu. Padahal sebenarnya bukan. Saya sebenarnya ingin memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa begini loh. Misalnya nih contoh buku tentang Gibran. Saya itu ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apa ada yang salah ketika Gibran mencalonkan diri? Tapi nasihat saya untuk Gibran juga ada dalam buku. Bok, jadi orang itu jangan aji mumpung, misalnya. Mentang-mentang anak presiden, kemudian melompati etika, menyalahi. Kalau hukum nggak ada yang dilanggar, aturan partai juga nggak ada yang dilanggar. Tapi siapapun tahu ketika ketua DPC di Solo kemudian dilewati, dia langsung ke Bu Mega, itu namanya kan sopan santun yang tidak bagus gitu. Ini kan berarti kan dia menggunakan mentang-mentang atau aji mumpung. Itu nasihat. Artinya ini kan berarti pencerahan. Hidup kan nggak bisa semata-mata begitu. Coba nanti kalau Pak Jokowi selesai, kamu selesai juga gitu loh. Misalnya kayak sekarang anaknya Pak Harto kemana-mana disia-sia itu, mau pergi luar negeri kan bisa jadi gitu. Kan repot kalau urusan begitu. Memang Gibran nggak bisa memilih harus menjadi anaknya siapa. Sama dengan saya tadi, saya punya ayah yang menurut saya cara mendidiknya seperti itu. Bahkan setiap semester itu ya, setiap tahun saya pulang, kan saya kuliah di Jogja, rumah di Blitar ya. Otomatis kita kan sering bolak-balik kalau liburan atau apa. Jadi kalau liburan saya nggak punya uang tuh, naik truk yang bawa pulang nanas dari Blitar, kan dijual di pasar di Jogja. Kita naik truk, jadi nggak punya uang sama sekali. Naik truk yang ada bahasa Jawanya itu damen, jerami. Jadi wajah ya nggak karu-karuan namanya naik truk kan. Kadang-kadang nggak nyampe Blitar, nyampe Kediri, masih 40 kilo tuh ke Blitar. Ya jalan kaki kadang-kadang ikut apalah yang penting bisa nyampe. Dan sering-seringnya saya naik kereta yang di depan, yang di loko. Kalau sekarang nggak boleh ya. Ya kalau saya sekarang masih bisa naik yang kayak gitu. Enak juga lah gitu. Udah tua nanti kalau ditangkap kan jadi lucu aja gitu. Tapi kadang-kadang naluri seperti itu masih pingin gitu loh. Karena enak loh. Di depan bisa lihat pemandangan di depan. Itu sering dikasih makan sama masinis itu. Karena melihat bagian dari motivasi. Tapi kalau lebih detail lagi, ada beberapa cara menulis, ada beberapa cara teknik menulis itu di YouTube. Jadi silahkan nanti dilihat channel saya Peci Miring namanya, ya Peci Miring. Terus ya banyaklah yang ada di situ. Tapi saya kira sebagai pengantar awal seperti itu, dan saya akhirnya dengan cara ayah saya mendidik, justru sekarang saya sangat berterima kasih. Andaikan saya dulu dimanja, segala macam itu, mungkin saya tidak seperti sekarang. Dan alhamdulillah saya dalam menulis buku itu kadang-kadang satu buku itu hasilnya bisa saya pakai hidup 2,5 tahun satu buku. Nah, buku Gibran ini saya kemarin mencoba hitung-hitung, gara-garanya ini konsep sedekah.
Di Makassar kan ada demo. Jadi ada penjual nasi kuning, saya ajari katanya, nggak tahu ini muslim semua toh? Ada. Saya kira agama manapun sama. Jadi kalau kita bersedekah, katanya kan lipatnya 700 kali. Benar nggak? Ya. Tapi ini umumnya cuma dipahami saja, tidak diamalkan. Nah, suatu kali saya pernah mencoba berbuat sedekah seperti itu dan sangat presisi. Saya dapat uang 350 juta dari saya sedekah, mungkin kalau dihitung misalnya 350 juta itu kalau dibagi berapa, itulah kira-kira sedekah saya gitu. Saya mencoba begitu dan itu presisi betul itu hitungannya. Nah, kemarin saya di Makassar ada penjual nasi kuning ngobrol begitu. Saya ajari mak-mak, ibu-ibu lah. Pengen nggak dapat penghasilan? Saya tanya berapa sehari? 100, paling tinggi 300. Mau nggak saya ajari supaya sehari 7 juta? Dia mikir 7 juta. Mau nggak saya cari? Mau. Mulai besok ini jangan dijual. Jadi sedekahin aja jualan kamu. Tapi harus yakin, Pak, nanti besok belanjanya gimana? Sekarang ayam segini Pak, sekilo, telur segini. Emang gue pikirin itu urusanmu. Aku jangan diajak mikir itu, aku cuma ngajari gitu. Kalau mau ikuti, kalau nggak apa-apa. Tapi ternyata dia bilang, Pak, ini bukan punya saya karyawan. Terus bosmu mana? Ada, saya tak ngomong sama bos. Nah, dia nelpon bosnya. Nah, saya sudah berpindah di tempat lain. Bosnya datang, ternyata perempuan cantik, janda. Waduh, ini apa tinggal? Akhirnya apa? Dia tertarik betul. Emang bisa Pak? Bisa. Tapi gimana? Saya aja udah janda Pak. Nggak ada pemasukan lain selain jualan ini. Ya, percaya nggak dengan kita bersedekah segini akan dapat segitu? Belum bisa. Ya sudah, sekarang aku praktekin. Karena di kafe itu ada persiapan untuk demo sorenya. Jadi sekarang kalau biasanya sampean kan maksimal 300 toh. Sekarang saya ada uang 1 juta. Saya bersedekah. Ini nanti untuk teman-teman demo. Berarti kalau 1 juta, satu porsinya 10.000 dapat berapa? 100. Bismillah, saya bersedekah. Saya tidak berharap nanti dapat berapa, enggak. Tapi Tuhan itu hitungannya presisi. Sehingga hitungan saya nih. Nah, ketika sudah nyampe di tempat demo, saya cuma minta dititipin satu stiker kecil kayak kartu nama dengan cover buku Gibran, sama ada tulisan mohon doa restu semoga jadi wali kota Solo. Harapan saya para demonstran yang dibagiin nasi bungkus itu mungkin moto kah, ya kan? Iya. Mungkin apa kah? Oh, ini dari Jokowi ini berarti. Pikiran ini otak saya ya. Tapi ternyata nggak terjadi apa-apa. Ya nggak masalah. Yang penting saya sudah berbuat baik. Saya tidak menuntut imbalan, tidak. Ya sudah itu saja. Tapi saya bilang sama ibunya, Bu, buktikan, mari kita ikuti proses ini. Kalau seandainya saya dapat 700 juta, Ibu mau bagian nggak? Mau dong, mau, enak aja. Harusnya ikut dong tadi 1 juta juga. Jadi 200 bungkus kan? Yang nggak mau saya. Itu harus sampean sendiri yang melakukan. Saya kan hanya ngasih contoh gitu. Ya itu oke, yang kemarin masalah. Tidak terjadi apa-apa. Nah, saya sedang cari lagi apa nih? Momentum apa lagi gitu. Momentum apa lagi yang kira-kira. Nah, itulah yang saya sebut cara menjadi penulis yang tidak biasa. Jadi penulis yang
tidak biasa itu berarti kadang-kadang tidak mau terima uang, kadang-kadang mau terima uang tapi yang banyak, kalau sedikit nggak mau, gitu loh. Itu namanya penulis tidak biasa, aneh aja lah. Saya kira jadi teman-teman di media coba biasakan seperti itu. Seperti Bang J kemarin makan-makan sama saya memang mencoba sengaja, saya kasih uang, nggak mau beliau, tapi tak titipin teman yang lain mau. Nggak tahu nyampe ke Bang J juga nih. Saya sebenarnya sambil nyoba gitu-gitu tuh. Oh, gimana sih kawan media di sini gitu. Tapi nggak apa-apa. Asal kita tidak memalak, asal kita tidak meminta, kalau kita dikasih diterima. Gitu. Atau kalau mengasih tapi ada tuntutan, jangan mau. Harus gini ya, jangan. Kita nggak boleh diukur dengan uang. Saya pernah ada anggota DPR dari Golkar, sudah ada uang dalam jumlah besar, minta ditulis 3 bulan karena 3 bulan lagi ulang tahun. Saya mohon maaf, saya tidak mau. Bahkan ada, ini kebetulan kawan satu ini orang sini, tapi pernah ikut saya berapa bulan ya? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Jadi beliau tahu saya kemana, pernah sampai ke bosnya Kompas ya. Iya. Jadi kita di demo oleh di toko buku itu, kita launching buku di demo dan harus pindah. Saya diantar beliau ini macet-macet karena capek. Akhirnya saya ajak nonton Tukul Arwana. Orang kampung diajak nonton Tukul di studio, seneng banget. Jadi beliau punya pengalaman, mungkin ya banyak cerita apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Mungkin sebagai pengantar itu dulu. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Tapi saya sebenarnya lebih suka karena setiap kota saya sekarang itu punya kayak grup WA begitu. Jadi saya bisa membantu, misalnya mau tanya apa, bahkan apapun lah, termasuk minta duit sekalipun, kalau saya pas punya tak kasih. Ini sudah ada anak Makassar yang kirim nomor rekening. Ya bukan karena saya baik hati, bukan. Setiap hari tak kasih kerjaan gitu. Terus dia juga nggak nanyain, Pak saya digaji berapa? Enggak, langsung aja ngerjain aja. Kalau sudah sekian kerjaan, saya baru nanya, punya nomor rekening enggak? Punya Pak, tapi punya kakak saya. Bagus gitu. Ini sudah dikirim tadi. Apakah akan saya langsung transfer? Belum tentu. Kan yang penting dia seneng duluan. Saya itu loh penulisan. Gila. Jadi saya punya buku judulnya Cara Gila Jadi Penulis Kaya. Nanti saya bagiin deh kalau memang. Tahun berapa itu Kang? Yang cara gila. Iya, sudah lumayan lama. Sementara itu kalau ada yang bertanya monggo, tapi saya kira kalau berkenan dibikinkan grup WA, saya dimasukin, jadi saya bisa melanjutkan diskusi ini di forum berikutnya. Di Makassar kemarin sudah ada, di Wakatobi juga sudah ada. Bahkan kita langsung punya proyek. Ini di sini kalau kalian mau, saya tadi udah cerita pengantar sedikit. Kalau mau tanggal 28 mengadakan acara, saya membantu menghadirkan narasumber di sini. Begitu narasumber datang ke sini, ini tuh loh langsung rame. Media ini langsung rame. Penghasilan Pak Jack langsung meningkat. 8 berapa? 10. Sempurna. Mantap. Siapa yang saya hadirkan? Gatot Nurmantio. Wow. Jadi ada yang mau bertanya atau mau kita diskusi lepas saja kan? Iya, Jadi juga santai aja. normal. Ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Salvina. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana memulai karir sebagai penulis dan apa yang bisa kita lakukan untuk membangun bakat kita dalam menulis? Sederhana banget. Kalau mau menulis saja. Udah. Ya. Bakat nggak ada bakat itu. Kalau mau menulis, ya sudah menulis. Terus mau apa? Kiat-kiatnya mungkin. Kayak teknisnya begitu Kak.
Kalau tenis kan sudah dari SD kalian diajarin. Apa babi kaku kaku gitu kan. Ini ibuku di ini bapakku di. Udah lah, sudah bisa menulis begitu itu sudah. Tapi memang kalau saya pas workshop, kita kalau ngajari cara gila. Contoh workshop 3 hari misalnya, 4 kali pernah tuh, pesertanya anak UGM kebanyakan, semester 1 rata-rata, ya kayak kalian. Ini tugas ya, hari pertama itu tugasnya, coba setelah kita ajari cara nulis, ini tugasnya membuat surat untuk orang tua, tulis tangan, dikirim. Bunyi tulisannya, Pak, Bu, sehat. Anak saya misalnya di sini, saya di Kendari sehat. Ini saya mau menyampaikan sesuatu. Mulai bulan depan, tolong saya jangan ditransfer atau jangan dikirim mesej. Dah tertanda nama kalian. Apa lagi? Mumpung masih ada orang. Sebentar. Nanti dibikinkan grup, tahu Alita? Jadi nanti saya habis Jumatan, karena beliau pernah tinggal di saya hampir setahun, saya pengen tinggal di rumah dia 2 malam misalnya. Berarti berangkat clothing. Ya, Ya, Cak. Di sini. habis Jumatan. Jadi bahkan saya memang punya kayak pesantren menulis, termasuk mencari menulis buku, menjadi ini bisa tinggal di rumah kita atau di pesantren saya di Blitar, sama diajarin nulis juga. Jadi kalau misalnya itu free, gratis, kita tidak pungut, tapi sambil membantu kerjaan-kerjaan yang kita punya. Apa kerjaan yang kita punya? Membala kambing. Kebetulan benar di Blitar, santri kita itu 1 santri 1 kambing tugasnya. Jadi imbal baliknya itu begitu. Ada? Ali. Baru bangun. Oh. Nomor saya dicatat, bisa masing-masing langsung ini, tapi juga saya mohon dimasukin ke itu ya. Ya. Jadi dibikin judul grupnya sini apa? Ini habis ini saya langsung coba latihan menulis gitu ya. 08211 Ya. 08211 361 6086 ya. Langsung aja sampai masukin masing-masing. Tapi nanti kalau mau konsultasi pribadi langsung, tidak di grup, kan ada yang malu kalau di grup nanya begini jawabnya begini kan malu. Bisa sendiri-sendiri. Setelah ini kita simulasi sedikit, coba di antara kalian hari ini seandainya karena dunia kita kan dunia menulis ya, harus membuat judul untuk sebuah buku, bikin 2 judul yang menurut kalian paling menarik. Saya tunggu 2 menit, 2 judul. Coba seandainya kalian bikin buku, boleh novel, boleh cerpen, boleh diktat kuliah, boleh buku agama, boleh buku apapun, psikologi. Seandainya harus menulis buku, kira-kira judulnya apa? Ya sekarang Tulis. dan tentukan judul apa yang kalau jadi penulis apa Ya. soal yang kalian inginkan judulnya apa. Kalau Misalnya novel, kalau apa? novel apa? Biografi bisa. Boleh, Biografi boleh. bisa. 2 aja. Nanti langsung disebutkan, bilang ke saya disebutkan. Sudah? 2 menit. 1 menit nih. Yang ada di kepalanya kalian. Ya. Respon cepat. Cintaku di Sutra Ungu.
Itu kondom ya. Sudah? Oke, nggak apa-apa deh. Oke. Anu disebutkan, disampaikan nanti sambil saya ingat-ingat. Udah ketemu apa? Judulnya ternyata belum. Oh, judulnya belum. Sampai? Ada Ayo, sebut. kayak semacam judul tapi kayak tanda tanya begitu. Enggak apa, sebutkan. Biasa biar penasaran. Kayak ini apa DPR itu wakil rakyat Ya. terus itu. tanda tanya. Sip. Mau mulai kritis. Belum. Belum. Ada terjualnya idealisme mahasiswa, Terjualnya idealisme mahasiswa. Itu pertanyaan apa? pernyataan. Pernyataan. Oke. Saya Ya. kalau komputer judul memberi tangan kanan, tangan kiri tak boleh tahu. Iya. Iya. Kuliah sekali. Terus? Ya. Belum. 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 Belum juga. Menjadi cerdas dengan cara kreatif. Oke, menjadi mantap. cerdas dengan cara kreatif. Nulis banget. Ayo. Ini Ya, belum. belum ya. Oke, jadi gini. Kalau bisa membuat judul itu jangan terlalu panjang. Kalau bisa paling banyak 5 kata. Paling banyak. Kenapa? Judul itu adalah ruh dari sebuah tulisan. Jangan sampai terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, karena kita nanti bingung sendiri nulisnya itu. Itulah yang menyebabkan tadi itu kesulitan menulis itu di situ. Iya. Semua pengen dimasukin. Jadi contohnya, kalau saya misalnya ketika bikin judul biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid misalnya, Gus Dur ya, bisa dibikin judul yang panjang, biografi cinta, air mata, perjalanan karir, kiai, nah itu bisa. Tapi nanti kita bingung, jadi dari kehidupan Gus Dur yang sekian itu saya hanya mengambil kiai politik yang kita ceritain hanya ini, kiai dan politik. Kalau Perwakilan. mau dibikin judul lain, kisah cinta Gus Dur menarik, kisah dia jadi presiden menarik. Tapi kalau kita bikin judulnya terlalu luas, misalnya perbandingan Gus Dur dan B.J. Habibie dilihat dari kacamata anak mahasiswa, nah itu panjang banget, kita sendiri bingung nanti gitu loh. Itu rata-rata judul skripsi kan begitu, perbandingan ini dan itu. Nah, jadi kalau bisa, misalnya gitu. Kayak buku saya misalnya, wawancara imajiner dengan Soeharto misalnya. Ada buku lain, biografi politik Megawati Soekarno Putri, Presiden 2009. Jadi Presiden 2009. Kemarin Bang, yang 2019. Kalau itu ketika negara memanggil Jokowi Ma'ruf Amin. Judulnya ketika, tadi kan ketika negara memanggil Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, maksimal gitu. 3 kata lebih bagus. Misalnya goblok lu, misalnya gitu. Bisa. Jadi kira-kira begitu. Nah, nanti lebih detailnya di YouTube saya ada, tinggal nyari aja yang pas itu mana gitu. Kalau mau yang ini memang ada bukunya, saya juga ada buku namanya Cara Gila Menjadi Penulis Kaya. Ya salah satunya tadi motivasi, menulis itu apa, membuat kalimat pembuka itu bagaimana, membuat judul itu bagaimana, mengakhiri tulisan bagaimana, termasuk memilih tema, terus mengirim ke penerbit bagaimana caranya, ada di buku.
Tapi kalau kebanyakan baca teori kayak gitu nggak nulis nanti, gitu loh maksud saya. Belajar terus, nggak ada aplikasinya gitu. Jadi kalau mau ditanya bagaimana tuh nulis ya nulis sudah lah. Artinya memulai dulu. Iya, memulai seberapapun itu. Oke, ada lagi? Ada? masih Iya. bertahan. Iya, masih Oke. berpikir, masih loading. Ya seandainya masing-masing bisa punya waktu agak panjang, ya sebenarnya menarik ya. Tapi saya kira sekarang dengan adanya grup WA begitu, saya setiap hari itu sekarang ngasih tugas ke kawan-kawan yang di Makassar itu. Misalnya, coba ungkapkan rasa cintamu padaku misalnya gitu. Jadi bayangkan aku itu kekasihmu, aku pengen lihat bagaimana kamu menulis. Ada yang, wah bapak bukan seleraku. Lawang ini cuma belajar menulis. Saya nggak kaitan dengan itu. Saya hanya pengen bagaimana, misalnya kan ada temen yang nulis itu kebanyakan kata-kata yang, terus setelah itu, kemudian daripada itu, wah kebanyakan itu. Itu kalau satu halaman itu kata-kata itu bisa 15. Kemudian setelah itu, padahal kadang-kadang kita nggak harus keluar itu kadang-kadang gitu. Nah itu nanti bisa saya bantu setelah saya baca satu alinea atau satu kalimat. Bahkan di beberapa tempat saya ngajari 500 peserta dulu, termasuk di Morowali ini, di tempat saya kenal beliau ini. Dulu peserta 500 itu dalam 3 hari bisa ada 3 buku yang dilaunching di hari terakhir. Di Tasik pesertanya guru-guru PAUD, guru-guru TK, guru-guru SD, SMP. Alhamdulillah ada 5 buku yang benar-benar bisa dilaunching. Ada karya bersama, jadi satu kelompok bikin satu buku, ada yang mandiri. Bahkan kalau yang di Tasik itu ada itu Mas Rustam, sampai menjadi persoalan antara saya sama istri saya gara-gara ada sebuah judul buku Akulah Istri Pilihan. Itu kumpulan dari teman-teman, kebetulan putri semua, dan kebetulan ada satu yang cantik betul orangnya itu dipakai cover buku. Wah. Dan dia sering WA-WA-an terus sama saya. Aduh, Pak Cilaka 12 ini. Itu sampai hari ini belum selesai urusannya kayak gitu. Makanya kalau saya kemana-mana gitu sekarang ditanya harus difoto ya sama siapa. Nah kemarin sering saya foto sama ini terus gitu. Baik, saya kira ini sudah mau Jumatan ya Pak? Hampir. Jadi saya kira itu dulu ya. Saya berharap andaikan nanti ada waktu lagi kita bisa ketemu lagi. Bahkan kalau serius bikin proyek buku bersama-sama, saya siap. Dari sekian judul tadi misalnya ada yang belum ada yang hot judulnya. Tapi saya yakin nanti misalnya kita lewat grup itu akan bisa keluar gitu, terpikir yang hal-hal yang kalau mau ada yang mau ikut gabung dengan tim saya. Sekarang saya lagi mengerjakan buku terbaru, covernya sedang dibikin, judulnya Wawancara Imajiner dengan Presiden ke-8. Jadi ikut menjadi tim, jadi bikin pertanyaan, bikin jawaban sendiri, pertanyaan sendiri. Jadi nanya ke orang, siapa aja ditanya, Pak menurut sampean yang ideal Presiden ke-8 seperti apa sih? Nah itu nanti ditulis berapa halaman. Dan rencananya bukunya agak tebel, sekitar 900 halaman gitu. Jadi wawancara imajiner berarti pakai imajinasi kan? Misalnya pertanyaannya gini, Pak menurut Bapak RUU Cipta Kerja itu gimana sih? Ngawur, ini kan dulu zamannya Jokowi. Zaman saya nggak ada ini. Karena apa? Ini kan Presiden ke-8 setelah Jokowi, kira-kira setelah 2024. Kamu nanya nggak bener lah, jawab gitu-gitu. Jadi kan orang baca itu lucu gitu.
bebas berkeliaran, ide apa aja boleh. Bisa mengembangkan. Ya, bisa. Namanya imajinasi. Wawancara imajiner dalam imajinasi kita. Gitu ya saya kira. Iya. Nanti saya minta hasil videonya. Oke, nanti. Iya, itulah penyampaian singkat. Soalnya kalau waktu memadai dia bisa sampai 2 hari 2 malam. Sampaikan saya itu kemarin hanya karena ada agenda lain mepet waktu jadi hari Jumat. Nanti ditindaklanjuti lihat diskusi di grup atau nanti ke depan ada agenda kita Zoom sama Ya, Kang Ahmad untuk berbagi ilmunya lagi mungkin lebih mendalam, karena tadi baru klaimnya kayaknya Bang, belum semua tersampaikan karena waktu juga terlebih dia punya kesibukan. Kemudian teman-teman juga seperti tadi penyampainya Bang Kang Ahmad bahwa untuk itu harus memulai dulu, tanamkan untuk memulai, mau benar mau salah memulai dulu, nanti kan ada prosesnya ke depan. Terkait tadi ada bahwa itu akan berjalan sesuai didikan dari pengalamannya beliau, bahwa ada didikan dari orang tua itu menjadi pengalaman, kemudian untuk menjadi seorang tujuan pun ada 3, tinggal teman-teman mau memposisikan di mana. Kemudian jangan banyak buat imajinasi memang, tapi dengan literatur yang sebelum-sebelumnya yang ada yang telah teman baca. Saya pikir itu mungkin yang bisa kita tangkap dari pemaparan dari Kang Ahmad Bahar terkait cara menulis. Tapi sebenarnya belum masuk ke situnya, kulit-kulitnya tadi saya bilang, karena waktu dia yang mepet. Nanti kita lanjutkan di diskusi WA maupun Zoom ke depan. Oh ya, insya Allah bulan Januari kita ada acara kemah pesantren menulis. Jadi selama 5 hari di Wakatobi rencananya. Jadi kita akan diajari semua jenis tulisan, termasuk bikin YouTube itu. Nah, nanti saya kira kalau memang Ya, cocok bisa kita sama-sama. kondisikan. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Kang Ahmad Bahar telah berbagi sedikit ilmunya. Kita beri aplaus buat mungkin selanjutnya